Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudahkah kita hari ini bersyukur? Amin. Sudahkah kita hari ini Alhamdulillah. bersyukur? Lalat. Sudah ya, Saya alhamdulillah. bersyukur bisa minum dan Minimal kita hari ini bersyukur ketika bangun tidur tadi. Yuk, ada yang belum Alhamdulillah kan membaca syukur, doa ketika bangun tidur tadi? Ada? Mas Albani tak cek iki coba niki Apa, Tat? tenanan niki. Apa, Mas Tat? Albani, Apa, Tat? doa ketika bangun tidur doanya Wah, gimana? enggak tahu saya, Tat. Waduh, Jadi lah tanya. iki Aku- wajib ya. Aku enggak. Enggak baca. Enggak, Tat. Nah, terus nih habis bangun tidur baca doa apa? Mengumpulkan nyawa, Tat. Mengumpulkannya boleh emang nyawanya kemana gitu ya. Coba Mas Faris, doanya gimana bangun tidur? Lupa, Tat. Waduh, kalau lupa ya berarti jarang Kepikiran dibaca, PAS, ya. Tat. Tadi tak baca, tapi sekarang lupa, Tat. Oke, sekarang lupa. Mas Oni, kalau lagi lupa. doa bangun tidur gimana doanya? Lupa. Piye doa nih? Lupa, Us. Waduh, kok lupa Mas Harel. Ya tadi. Doa bangun tidur gimana doanya? Lillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Oke, ya alhamdulillahilladzi itu kan ucapan syukur ya. Oke. Jadi selain kita mengucapkan maknanya atau terjemahnya juga diketahui ya, sehingga ketika kita berdoa itu tahu apa yang saya doakan gitu ya. Kalau nanti doanya sekedar doa, tidak tahu artinya ya kurang khusyuk biasanya. Oke. Kita awali dulu dari PPKN dan IPS dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, untuk tema 3 seperti di tema 1 dan 2 yang telah kita lewati, alhamdulillah pembahasan kita dan soal tambahan kita ya sekitar 60 sampai 80% mendekati ya. Atau soalnya mungkin mirip-mirip. Kalau untuk PPKN soal yang sama itu kemungkinannya kecil karena ilustrasinya pasti beda-beda, tapi intinya sama. Kalau IPS hampir banyak yang mirip-mirip ya kalau kita cermati. Enggak, Tat. Paling cuma sedikit tok, Tat. Iya, yang mirip-mirip untuk yang PPKN ilustrasinya mungkin beda tapi materinya sama. Untuk yang IPS berdasarkan pengalaman tema 1, tema 2, Ustadz mohon sekali lagi untuk materi yang sudah tertulis di sebelum latihan soal itu kan ada materi toh. Yuk dibuka dulu lembar fotokopiannya. Jadi materi itu adalah batasannya atau kisi-kisinya. Kalau mau nanti belajar membuka BBD lagi, ya nanti cari seputar materi itu ya. Biar terfokus belajarnya. Oke. Untuk PPKN, materi besarnya ini berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Materinya hanya itu. Hak sama kewajiban. Oke. Hak dan kewajiban. Jumlah soal ada 20. Dengan kemungkinan besar 15 pilihan ganda, 3 isian, dan 2 urean. Itu untuk PPKN. Ada pertanyaan? Pasal-pasal masuk enggak? Pasal yang masuk yang berkaitan dengan hak. Pasal sangat masuk. Ada di materi nomor 18 ya. Materi nomor 18. Kalau misalnya UUD itu gimana? Apa? UUD pembukaan. Pembukaan UUD enggak ada ya di sini. Itu materi ujian kalau itu. Maksudnya materi ujian? Ini hanya pasal-pasal berkaitan dengan hak warga negara. Haknya yang hak umum ya, seperti mendapatkan pendidikan, kesehatan, agama, menyampaikan pendapat. Tuh hak-hak yang umum. Tolong nanti dibuka lagi BBD-nya. Kalau kewajiban enggak, Us? Kalau pasal berkaitan dengan kewajiban tidak ada ya di materinya ini. Jadi fokusnya ke pasal yang berkaitan dengan hak. Oke. Materi 1 berkaitan dengan pengertian kewajiban. Gampang pengertian kewajiban. Materi kedua, hak yang diperoleh setelah melakukan kewajiban. Materi ketiga, hak anak sebagai anggota keluarga. Nomor 4, kewajiban yang harus dilakukan.
Bisa di masyarakat, bisa di sekolah, bisa di rumah. Materi 5, hak di lingkungan sekolah. Materi 6, hak anak yang ada pada gambar. Oke. Kemudian untuk PPKN ini kayaknya materinya aplikasi semua ya, kecuali nomor 18 yang hafalan. Selain itu materi aplikasi. Maksudnya aplikasi itu ada studi kasus, ilustrasi cerita, anak-anak ditentukan haknya apa gitu. Ada pertanyaan dulu untuk PPKN? Kayaknya ini materinya sudah sangat jelas ini ya. Untuk PPKN. Silakan ya mau bertanya untuk PPKN. Nanti uraiannya kemungkinan ada Uraiannya itu adalah menentukan bentuk tanggung jawab. Nah, bentuk tanggung jawab. Seperti soal nomor 19. Nah, tuliskan 3 contoh tanggung jawab kita di masyarakat. Oh, berarti kemungkinan besar di uraian nggak ada yang undang-undang ya? Nggak ada. Insya Allah uraian tidak ada tentang pasal-pasal ya. Pasal-pasal hanya muncul di isian. UUD itu nanti buat apa, Us? UUD itu nanti buat apa, Tat? UUD yang mana? UUD yang itu loh, Tat, pembukaan UUD atau apalah itu yang Oh, itu nanti materi ujian akhir itu ya, ujian sekolah nanti ujian semester sekolah. 2. Ya Allah. Kemudian uraian yang terakhir nanti berkaitan dengan akibat jika tidak tertib berlalu lintas. Nah, akibat jika tidak tertib berlalu lintas. Oke. Itu untuk PPKN. Jadi berkaitan dengan hak dan kewajiban, kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan? Halo. Ada pertanyaan? Kayaknya PPKN jelas ya. Baik, kita ke IPS dulu. Yang penting nanti latihan soalnya dicoba sih. IPS, silakan dibuka untuk tema 3 ini sangat jelas sekali, yaitu berkaitan dengan tokoh dan penemuan. Kalau KD-nya itu adalah perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi. Modernisasi apa modernisasi? Modernisasi itu apa? Berasal dari kata modern, kekinian ya. Proses kekinian. Oke. Proses kekinian. Nah, 1. Nanti materi IPS-nya itu adalah manfaat listrik dalam bidang ekonomi. 2. Cara kerja penemuan Michael Faraday. Oke, penemuan Michael Faraday yang paling berguna apa? Listrik. Listrik. Maksudnya cara kerja itu ya cara penyaluran dari pembangkit sampai ke rumah. Benar, Tat, dari pembangunan sampai berapa sampai Nyambungnya dengan materi IPA ya. apa? Terus Tapi ini lebih ke penemuan Michael Faraday. Kemudian materi 3 tokoh penemu televisi. Siapa namanya penemu televisi? Siapa Mas Albani? Yo. John Logibert. John Logibait. John Logibait ya. Kemudian materi 4 dampak modernisasi dalam bidang sosial budaya. Ini dampak negatifnya yang ditanya. Dampak negatif modernisasi dalam bidang sosial budaya. Oke. Kemudian materi 5 tokoh penemu. Nah, ini gambar. Kalau ini Ustadz belum tahu nanti tokohnya yang keluar siapa ya. Tapi yang jelas di buku tema itu ada penemu listrik, penemu televisi, penemu radio, penemu komputer, penemu roda. Itu nanti silakan dibuka ya di BBD ada tuh itu. Nikola Tesla keluar nggak, Tat? Gimana Mas Davin? Nikola Tesla keluar nggak, Tat? Nikola Tesla. Kalau di buku belum ada. Penemu radio. Jadi ada gambar tokoh. Tes lain, tes penemuannya Tesla apa, Tat? Penemuan Nikola Tesla yang paling berguna itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, jadi yang memiliki ide penemu PLTA adalah Nikola Tesla. Oke. Gambar tokoh ya. Kemudian materi 6 dampak negatif penggunaan HP bagi siswa. Gampang. Semuanya sudah merasakan toh dampak negatifnya? Sudah. Sudah. Dampak positifnya juga sudah ya.
Oke, dampak negatif penggunaan HP jika berlebihan. Nomor 7, dampak positif dari penemuan sebuah alat. Nah, ini alatnya nanti kita juga belum tahu, disiapkan aja. Apakah dampak positif dari televisi, apakah radio, apakah komputer, ataukah apa lagi? Bola lampu, itu ya, disiapkan. Kemudian nomor 8, menentukan bidang modernisasi. Jadi ada ilustrasi, kemudian modernisasi di bidang apa? Apakah bidang sosial, atau pendidikan, atau ekonomi, atau bidang ilmu pengetahuan? Ditanya bidangnya. Terus materi 9, dampak teknologi bagi kehidupan sosial masyarakat. Dampak teknologi. Kemudian materi 10, nah ini B.J. Habibie. B.J. Habibie, tokoh penemu dari mana B.J. Habibie? Halo, halo. Indonesia. Indonesia. Beliau adalah presiden yang Tiga. ketiga dengan masa jabatan yang cukup singkat ya. Pak Habibie. Pak Habibie ini salah satu penemu yang mendapat sebutan apa? Mister Crack. Nah, kenapa disebut Mister Crack? Crack itu kan rusak toh. Kenapa? Kok disebut Mister Crack? Karena Tentang Pak teorinya Habibie tentang ini pesawat itu. Lupa ya aku. teori tentang apa Mas Waris? Tentang ya tentang pesawat gitu lupa aku tetap. Ya, teori tentang keretakan. Jadi menemukan rumus untuk mengurangi, mencegah keretakan pada badan pesawat. Nah, ini salah satu sumbangsih Pak Habibie. Maka Pak Habibie ini disebutnya adalah Mister Crack. Gitu ya. Itu untuk Pak Habibie. Oke. Nanti kita tambahkan untuk Mister Habibie. Kemudian menentukan alat penemuan salah satu tokoh. Nah, ini yang ditanya alat. Soalnya berarti yang ditanya alatnya. Ada ilustrasi, misalkan cerita. Sekarang ini ketik mengetik semakin mudah, hitung menghitung semakin mudah dengan Excel. Alat yang ditemukan oleh tokoh tersebut adalah apa? Alat untuk mempermudah proses pengetikan dan penghitungan menggunakan Excel. Komputer. Komputer penemunya siapa? Lupa. Ayo siapa? Penemu komputer. Charles Babbage. Nulisnya Babbage ya. Charles Babbage. Oke. Kemudian materi ke-12, keuntungan dari alat transportasi modern. Nah, keuntungannya seperti kereta cepat. Keuntungannya apa kereta cepat? Destinasi atau lokasi tepat. Ya, lebih cepat sampai ke lokasi. Sekarang di Solo sudah ada kereta listrik dari Solo Jogja gitu ya. Termasuk modern. Kemudian nomor 13, surat elektronik yang dikenal masyarakat. Nah, surat elektronik itu apa surat elektronik? Email. Email. Ada email, kemudian ada apa lagi surat elektronik? Kalau sekarang yang terkenal apa surat elektronik? WhatsApp. WhatsApp. Kemudian apa lagi? Ada Telegram. Itu juga termasuk surat-surat elektronik ya. Oke, untuk penulisan nggak apa-apa, nanti Mas Karel masih dimaafkan ya kalau penulisan. Tulis nama salah, tapi namanya kalau salah ya jangan salah jauh. Misalkan yang dimaksud Charles Babbage, yang ditulis Charles Goodyear, itu kan jauh berarti ya. Oke, kalau masih kurang huruf, insya Allah masih dimaafkan. Kemudian materi 14, ini berkaitan dengan keuntungan penemuan di bidang ekonomi. Contoh, keuntungan penemuan roda bagi bidang ekonomi. Apa keuntungannya? Mengantar barang atau distribusi. Lebih mudah ketika distribusi barang. Keuntungan penemuan radio di bidang ekonomi. Semuanya bidang ekonomi ini nanti ya. Bisa mempermudah untuk promosi barang. Oke. Kemudian materi terakhir, dampak internet bagi bidang pendidikan.
Kemungkinan besar materi ke-14 dan 15 munculnya di uraian. Ya, di uraian. Jadi disiapkan. Oke, itu untuk IPS. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan yang ada pertanyaan disampaikan sebelum lanjut ke mapel berikutnya. Halo, kok nge-lag ini? Sinyalnya Enggak sih tak kayaknya. sinyalnya kok nggak stabil ini ya. Yang lain? Tidak ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan untuk PPKN dan IPS sudah cukupkan. Terima kasih. Kita lanjutkan ke mapel berikutnya. Oke. Monggo sini apa dulu? Oh, IPA dulu, disiapkan IPA dulu ya. Cek, cek. Suara saya terdengar, Dek? Halo? Halo? Ya us. Oke. Langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya silahkan disiapkan untuk indikator latihan soal pas 1 tema 3 untuk rangkaian listrik. Sudah dibuka oleh-olehnya tadi soalnya? Sudah. Sudah. Sudah Ngerjain dikerjakan? PPKN aja Us. Oh, baru ngerjain enggak apa-apa. Ya. Pengalaman kemarin ya tema 1 dan tema 2 kurang lebih untuk latihan soal yang kita berikan itu banyak yang hampir sama ya. Seperti tadi itu banyak sekali yang hampir sama. Untuk yang tema 2. Jadi kalian diberikan latihan ini mohon bisa dimaksimalkan karena saya yakin kalian juga sudah bisa. Kalian bisa untuk mengerjakan. Baik. Ini biar lebih jelas nggih tadi sama seperti PPKN dan IPS Ustazah berikan indikatornya jadi batasan materinya. Jadi besok itu tentang apa toh yang akan keluar beserta latihan soalnya. Yang pertama adalah menyebutkan penemu yang berhasil membuat alat yang menghasilkan gelombang elektromagnetik. Siapa? Gelombang listrik ya. Siapa? Faraday. Michael Faraday. Itu jelas. Berarti besok itu 90-an% lah itu keluarnya. Oke. Karena di situ untuk indikator atau batasan materinya jelas. Untuk nomor 2, nanti menentukan rangkaian listrik yang menyebabkan lampu menyala karena adanya arus listrik. Jadi syarat-syarat untuk lampu itu bisa menyala, itu harus apa? Atau arus listrik dapat mengalir harus tersambung dari kutub? Kutub apa? Kutub positif ke negatif. Jadi harus tersambung ya antara kutub positifnya dan kutub negatif. Nah, mungkin kalian bisa lihat gambar nomor 2 itu. Nah, itu ada gambar A, baterainya disusun seperti itu. Apakah itu bisa menunjukkan bahwa ada aliran listrik dari kutub positif ke negatif? Yang gambar A? Tidak. Tidak. Yang gambar B, itu kutub positif itu yang atas ya nak ya, bagian baterai yang atas yang ada bulatannya itu. Nah, yang B, apakah itu bisa mengalirkan listrik dari positif ke negatif? Bisa. Bisa. Yang C? Tidak. Tidak. Yang D? Tidak. Tidak. Bisa. Bisa apa tidak? Lampunya diletakkan yang belakang. Tidak bisa ya kalau yang apa namanya? Yang dudukannya lampu itu, dudukannya lampu atau biasanya PT-nya itu yang bagian bawah itu terhubungnya ke kutub positif.
Nah, badannya itu terhubungnya ke kutub negatif, badannya yang pitingnya itu. Itu nggih. Jadi yang betul adalah yang B. Yang indikator ketiga, menganalisis fungsi dari komponen lampu senter. Di lampu senter itu ada komponen lampu senter, ada lampu, kemudian ada kabel, kemudian ada piting, ya, ada saklar. Nah, fungsi-fungsi yang tepat mana? Nggih. Komponen pada lampu. Lampu khususnya senter nggih, ada lampunya, ada reflektornya, kemudian ada mohon maaf nggih, ini lampu pada lampu bukan pada senter. Saklar, sekring, fitting, kabel mana yang sesuai. Saklar untuk apa tuh saklar? Rating tadi apa Us? Kalau fitting itu menghubungkan lampu dengan kawat kabel pada jaringan listrik. Ya, lampunya itu untuk dudukan lampu itu fitting itu namanya. Untuk dudukan lampu atau menghubungkan lampu dengan kawat kabel pada jaringan listrik. Kalau misalnya nanti ada soal iniin komponen-komponen yang buat lampu nyala itu bukan lampu nggak apa-apa ya, usah pakai fitting gitu. Iya, enggak apa-apa. Nah, kabel itu untuk apa? Kabel harusnya menghantarkan atau menyambungkan, betul ya, menghantarkan atau menyalurkan arus listrik. Kalau saklar itu untuk memutus dan menyambung. Kemudian kalau sekring itu biasanya digunakan untuk mengatasi hubungan arus pendek atau konsleting. Listrik memutus arus listrik ketika terjadi hubungan arus pendek atau konsleting listrik. Indikator berikutnya menentukan rangkaian listrik pada pemasangan lampu. Jadi nanti ada pemasangan lampu, entah itu seri, paralel, ataupun campuran. Nanti kalian itu menentukan itu termasuk rangkaian apa. Jadi harus diperhatikan betul ciri-ciri rangkaian seri itu bagaimana dan ciri-ciri rangkaian paralel. Kalau terpasangnya berurutan itu rangkaian apa, Nak? Seri. Kalau berjajar atau bertumpuk-tumpuk? Paralel. Ada cabangnya, nggih. Kabelnya itu dipotong banyak. Kalau seri itu hanya satu jalur saja. Paralel. Nah, oke. Nomor 5 atau indikator kelima. Itu nomor 2 tadi apa? Nomor berapa? 2. Nomor 2 itu B. Nomor 5, ciri-ciri rangkaian listrik seri. Nah, nanti kan Ustazah belum tahu ya, ada banyak sekali macamnya rangkaian listrik seri. Nanti itu ada tabel, kurang lebih seperti latihan soal itu, nggih. Ada tabel, kalian disuruh mengidentifikasi mana yang ciri-ciri rangkaian seri dan mana yang ciri-ciri rangkaian paralel. Tuh, nggih, dari nyala lampunya, pemakaian kabelnya, kemudian hambatannya, susunan dari lampunya. Terus jika satu mati, bagaimana dengan lampu yang lain? Itu nanti yang menjadi ciri-cirinya. Selanjutnya, nomor 6, menentukan jenis rangkaian listrik yang digunakan dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya, ketika mematikan lampu, mana lampu halaman? Ternyata lampu yang di teras ikut mati. Kemudian lampu yang di ruang tamu masih tetap menyala. Kira-kira rumah itu menggunakan rangkaian apa? Paralel. Ya paralel. Kalau paralel itu kan satu mati, satu masih nyala. Kalau misalnya menyalakan lampu teras, ternyata lampu halaman ikut menyala. Teras dan halaman menyala bersamaan. Tetapi lampu ruang tamu belum nyala. Apa, Nak? Campuran. Campuran. Iya, betul. Campuran, ada yang seri dan ada yang paralel. Itu rangkaian campuran. Jadi biasanya yang seri itu di rumahnya Ustazah itu ada di lampu teras dan lampu halaman. Itu kalau dinyalakan semuanya, jadi nyalakan lampu teras, lampu halaman ikut nyala. Berarti antara lampu teras dan lampu halaman itu adalah rangkaiannya seri. Tetapi lampu ruang tamu, lampu kamar itu tidak menyala. Ya, itu berarti satu rumah itu rangkaiannya paralel. Kemudian soal nomor 7. Rangkaian pada lampu lalu lintas. Jadi ketika lampu hijau nyala, tidak mungkin kuning dan merah ikut menyala. Menyalanya secara bergantian. Itu artinya bahwa susunan lampu pada lampu lalu lintas tersusun secara apa? Paralel. Iya, paralel ya. Nggak mungkin kalau seri berarti mati-mati semua, nyala-nyala semua. Nanti yang jalan bingung.
Lanjut, fungsi dari komponen listrik ya. Komponen-komponen listrik itu ada tadi ada saklar, kemudian ada kabel, ada lampu, kemudian ada baterai sebagai sumber arus tuh macam-macam fungsinya. Untuk apa saja? Untuk apa? Tuh, selanjutnya menghasilkan lampu yang menyala dari rangkaian listrik. Jadi apabila saklar 1 dimatikan, maka yang menyala yang mana? Jika saklar 2 disambung, yang nyala yang mana? Nah, itu latihan soalnya. Insya Allah untuk seperti ini sudah pernah ya latihan soal terkait mana lampu yang menyala ketika saklar ditutup ataupun dibuka. Lanjut nomor 9, menganalisis lampu menyala dari rangkaian listrik sudah menganalisis lampu yang dipasang secara seri. Jadi nanti ada beberapa rangkaian, kemudian manakah yang seri. Jadi ada rangkaian campuran. Kalau prediksi Ustazah ada rangkaian campuran seperti soal nomor 10 itu. Ya, yang seri yang mana, Nak? Itu soal nomor 10. Nah, lampu berapa dan berapa yang disusun seri? Yang disusun seri? Lampu? 31. Ayo, coba dilihat. Yang seri itu berarti berurutan. L3 dan Lampu L4. jalur. Iya, lampu 3 dan lampu 4. Kalau soal nomor 9, itu yang disusun secara seri yang mana? Soal nomor 9. 4. 4 dan 5. 5, kemudian 1, 2, 3. ya 1, 2, 3. Kalau seri itu 1 jalur ya, Nak ya. 1 jalur atau satu aliran. Selanjutnya untuk nomor 11, jenis rangkaian pada lampu senter. Ketika menyalakan lampu senter, kita itu kan lampunya nyala. Dan biasanya lampu senter itu mengalir dari atau dalam satu kabel saja. Berarti termasuk rangkaian apa? Seri. Rangkaian seri. Ya, 1 jalur ya, kalau seri itu 1 kabel. Yang 12, di sini kuncinya adalah penemu bola lampu. Siapa penemu bola lampu? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Ini dari indikatornya jelas nggih. Penemu bola lampu. Kalau penemu lampu lalu lintas, rangkaian lampu lalu lintas? Nah, itu bukan aku nggak tahu. Morgan siapa gitu? Siapa itu? Gerard Augustus Morgan ya, Dek ya? Iya. Ya, Apa Us? Apa Us? siapa? Tadi di soal keluar kok. Siapa? Gerard Augustus Morgan ya. Oh, susah sekali namanya. Libet itu. Ya, siapa gimana terusnya? Bentar. Tapi itu enggak ada di indikator, ini tambahan aja. Nanti mungkin bisa ditemukan di bacaan bahasa Indonesia ya, Usia. Di bacaan bahasa Indonesia ada penemu lampu lalu lintas. Kemudian nomor 13 menentukan komponen listrik dari fungsi yang disajikan. Misalnya contoh, sumber arus listrik itu fungsi dari alat apa? Menyalurkan atau menghubungkan arus listrik. Itu fungsi dari apa? Memutus arus listrik ketika terjadi hubungan arus pendek atau konsleting listrik itu komponennya atau alatnya apa? Kemungkinan seperti itu. Jadi dari komponen-komponen listrik itu kalian pelajari fungsinya. Salah satu nanti pasti keluar. Nomor 14 jelas nggih, membuat rancangan sederhana rangkaian seri. Tapi ini digambar saja, tidak disuruh buat langsung. Ya, tidak disuruh praktek. Jadi mulai hari ini mungkin bisa latihan untuk membuat rangkaian seri. Di situ jelas nggih untuk indikatornya membuat rancangan sederhana dari rangkaian seri. Terakhir nomor 15 memberi argumentasi tentang cara untuk menghemat listrik. Jadi memberikan argumentasi cara menghemat listrik. Ini jawaban terbuka nggih. Yang penting jawabannya mengarah pada cara penghematan listrik pasti betul ya. Baik, ada pertanyaan? Itu saja untuk kisi-kisinya, insya Allah bisa dimaksimalkan ya. Seperti tadi tema 2 juga bismillah insya Allah dimaksimalkan, soalnya hampir sama dengan latihan soal kemarin. Jadi tidak perlu misalnya soal lagi yang soal tahun kemarin, tidak perlu, sesuai dengan kisi-kisi ini saja atau sesuai dengan indikator ini saja, biar nanti batasan materinya kalian tidak kemana-mana. Sampai di sini jelas? Jadi ada indikatornya tadi tentang penemu, ya penemu listrik dan bola, kemudian rangkaian seri dan paralel perbedaannya,
kemudian komponen-komponen pada listrik. Yang terakhir itu adalah tentang cara menghemat energi listrik. Tuh, ada pertanyaan? Besok nanti urayanya disuruh gambar enggak? Kalau di situ membuat rancangan kemungkinan menggambar, digambar. Berarti Karena nggak usah boro-boro bawa rancangan Nggak usah, rancangan listrik seri paralel sambu itu ya us. nggak perlu. Kan udah pernah latihan tuh kemarin sama Ustaz Agus tuh? Pernah tapi akhirnya apa lampunya baterainya habis. Oh, berarti disesuaikan jumlah baterai sama jumlah lampunya. Kalau baterainya baterainya 1, lampunya 5 ya nanti cepet ya habisnya. Oke, sudah bisa dipelajari, nanti dikerjakan ya, jangan dibaca dok, jangan dilihat aja, dikerjakan. Ada yang sudah dikerjakan? Baru ngerjain beberapa us. Oke, bismillah ya, bisa kita maksimalkan. Insya Allah kalau besok soalnya sesuai dengan ini atau sama dengan ini, berarti itu keberuntungan kalian. Baik, terima kasih. Sudah akhiri, kalau tidak ada pertanyaan, lanjut ke bahasa Indonesia. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Us. Langsung saja nggih, kita masuk ke bahasa Indonesia karena ini sudah jam 11 lebih 15 kalau di komputernya Ustazah. Nanti setengah 12 lebih kalian sudah harus istirahat ya karena sudah adzan zuhur. Langsung saja kita bahas indikator atau batasan materi yang sudah Ustazah kasihkan tadi ya di soal persiapan pas 1 bahasa Indonesia tema 3. Tapi sebelum Ustazah bahas, untuk yang tema 1 dan tema 2 kira-kira dari soal yang Ustazah berikan sama atau enggak? Atau jauh sekali bedanya? Sama. Sama. Ya, kalau bahasa Indonesia Ustazah tidak bisa menjamin 100% sama ya karena bacaan yang digunakan pembuat soal itu mesti berbeda, tidak sama dengan Ustazah yang membuat. Tetapi ada beberapa yang kebetulan sama ya bacaannya. Contohnya tadi di tema 2 di soal terakhir bacaannya tentang perundingan Romroyen itu sama. Berarti alhamdulillah ya bisa maksimal untuk soal yang terakhir. Hanya membuat kalimat tanya itu ya. Kemudian untuk yang tema ketiga. Nih, tema ketiga batasan materinya sesuai yang sudah Ustazah tuliskan ya, ada 20 indikator itu ya. Jadi besok soalnya juga ada 20 gitu nggih. Nanti bisa dilihat pilihan gandanya ada berapa. Kemudian isiannya berapa, terus uraiannya berapa, sesuai dengan apa yang sudah Ustazah tuliskan di situ, gitu ya. Untuk soal nomor 1, nih gampang banget, nggih. Kita kupas satu persatu ya, nanti setelah Ustazah kupas indikatornya bisa bertanya. Tetapi tidak bertanya soal ya, soalnya nanti bisa kalian kerjakan dulu. Kuncinya baru akan Ustazah kirimkan sore atau setelah maghrib. Jadi kalian mengerjakan terlebih dahulu, gitu nggih. Itu yang nomor 1 tidak usah ditanyakan, nggih, gampang sekali ini. Nanti ada paragraf, kalian disuruh untuk menentukan pernyataan yang sesuai atau isi yang terdapat di paragraf itu apa, itu ya. Contoh soalnya sudah ada. Kemudian yang nomor 2 menentukan kalimat tanya. Ini sudah tidak asing lagi juga buat kalian, nggih. Ada paragraf, nanti kalian disuruh untuk menentukan kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf itu. Yang jawabannya tentunya ada di paragraf. Kemudian nomor 3 menentukan ide pokok paragraf. Tidak usah ada bahas ya. Yang nomor 4 menganalisis topik permasalahan ya. Jadi nanti soalnya ada paragraf, kalian disuruh untuk menentukan topik permasalahan atau isinya itu tentang apa, gitu ya. Kemudian yang nomor 5 kalimat utama. Biasa ya, menentukan kalimat utamanya ada di nomor berapa? 1, 2, 3 atau 4. Kemudian yang nomor 6 menyebutkan dasar penulisan teks eksplanasi. Nah, ini perlu saya jelaskan. Jadi teks eksplanasi itu dibuat berdasarkan apa, Dik? Kalau kita mau membuat teks eksplanasi itu berdasarkan apa? Apakah berdasarkan khayalan atau imajinasi penulis atau berdasarkan wawancara
atau berdasarkan omongan orang dari satu orang ke orang yang lain? Ya, berdasarkan fakta nggih. Jadi teks eksplanasi itu salah satu cirinya ditulis atau disusun berdasarkan fakta yang ada itu ya. Ciri yang kedua apa? Ditulis berdasarkan dasar keilmuan itu ya. Jadi tidak boleh asal-asalan, ada dasar keilmuannya itu nggih. Kemudian yang nomor 7, menunjukkan paragraf yang berisi pernyataan umum ini ya. Jadi nanti ada satu teks, kalian disuruh untuk menentukan mana toh yang disebut pernyataan umum gitu ya. Kemudian mana yang disebut deretan penjelas itu nggih. Jadi harus bisa membedakan. Coba Usada tanya Mbak Meka. Teks eksplanasi itu terdiri dari berapa bagian, Mbak Meka? Halo, Meka? Coba Mbak Kansa. Teks eksplanasi ada berapa bagian? Ada berapa? Ada yang masih ingat? 4. Ada 4. Ada yang punya jawaban beda? Eksplanasi. Hah? Tadi manggil siapa? Manggil Mbak Meka. Halo Meka. Bukan Tata ya, Meka. Saya ulangi nggih, untuk semuanya saja. Teks eksplanasi ilmiah ada berapa bagian? Ada 3 nggih. Ya. Ada yang disebut dengan pernyataan umum. Kemudian yang kedua deretan penjelas, dan yang terakhir disebut penutup itu ya. Penutup itu isinya apa saja? Isinya simpulan dan interpretasi itu ya. Interpretasi itu apa? Pendapat si penulis tentang teks yang sudah dibuat itu berada di paling bawah atau di penutup gitu ya. Kalau yang berisi gambaran teks yang mau dibahas itu di bagian apa ya? Pernyataan umum. Ya, pernyataan umum. Kemudian deretan penjelasnya berisi apa, Dek? Berisi uraian ya, yang dibahas di situ tentang apa itu masuknya di deretan penjelas, fakta-faktanya, kemudian isinya itu masuk di deretan penjelas. Itu nggih. Itu di nomor 7 dan 8. Kemudian nomor 9. Nah, kalau nomor 9 ini nanti ada teks eksplanasi, kalian disuruh untuk menyimpulkan isinya tentang apa gitu ya. Kemudian yang nomor 10 masih sama lagi, menentukan kalimat tanya. 11 masih sama, menyimpulkan isi paragraf. Ya, ini yang nomor 12, menentukan antonim. Nah yang keluar nanti antonimnya apa? Nanti kalau aku nggak hafal gimana? Nggak usah khawatir ya. Tentunya si pembuat soal nanti juga akan mempertimbangkan ya kata-kata yang sudah atau biasa untuk pembelajaran di kelas 6 itu apa. Jadi tidak jauh-jauh dari bahasa kita sehari-hari, tidak usah khawatir. Tidak usah semuanya dihafalkan gitu nggih. Kemudian yang nomor 13, memperbaiki kalimat menjadi kalimat efektif. Ini tadi sudah keluar di tema 2 nggih. Karena tema 2, 3, 4 itu semuanya masih berhubungan dengan kalimat efektif. Kemudian yang nomor 14, kata tidak baku. Itu ya, nanti ada beberapa kata tidak baku yang ada di paragraf, kalian disuruh untuk menentukan yang mana atau yang tidak baku. Yang dihafalkan mana? Sudah usah buatkan tabel ya, nanti bisa dibaca lagi. Nomor 15 ide pokok lagi. Kemudian nomor 16 sinonim. Kalau yang tadi antonim, antonim itu berarti lawan ya. Kalau sinonim berarti persamaan. Jangan sampai terbalik nggih. Kemudian yang nomor 17 menganalisis kata. Ini berarti arti kata atau makna kata. Yang nomor 18 sudah bahas tadi nggih, bagian-bagian dari teks eksplanasi. Kemudian nomor 19, menganalisis bagian pernyataan umum. Nah, ini nanti biasanya kalian disuruh untuk menentukan isi dari pernyataan umum itu apa. Oke. Dan yang terakhir, memperbaiki kalimat menjadi kalimat efektif. Itu nanti biasanya disajikan 3 kalimat yang masih tidak efektif, kemudian kalian disuruh untuk membuat kalimat tersebut atau membetulkan menjadi kalimat yang efektif. Itu ya. Itu gambarannya. Insya Allah tidak jauh beda dengan tema 2 tadi ya. Batasannya insya Allah yang keluar juga itu saja. Jadi tidak usah belajar yang lainnya, nggih, cukup yang nomor 1 sampai 20 saja. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, BI?
Bacaannya apa ya usia besok ya? Ditunggu ya. Biasanya ambilnya juga di buku tematik, jadi tidak terlalu banyak juga. Ada yang mau ditanyakan tidak? Kata baku keluar nggak, Us? Kata baku jelas keluar. Kata bakunya yang berhubungan dengan tokoh dan penemuan ya ada teknologi, kemudian ada komunikasi, kemudian ada beberapa pokoknya yang sudah Ustazah ketikan di lembar paling belakang itu loh ya. Itu gambarannya kayak gitu. Ada produk, ada merek, modern, sistem. Tadi ijazah keluar ya, yang betul pakai Z ya, bukan pakai S ya. Ada telepon, kualitas itu ya. Nanti bisa dibaca di lembar yang paling belakang. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Us, kalau atlet itu atlet ya, Us. Nah, pakai E ya, atlet. Karena nanti kalau ditambahi imbuhan di belakang jadi atletik, bukan atletik ya, enggak ada ya. Yang betul atletik. Gitu ya. Kalau Izin yang buat atlet. tadi itu apa aja, Us? Atlet, At- terus lihat, soalnya saya nggak lupai. Yang tadi toh, yang tadi atlet, terus apa lagi ya, nasihat ketoknya ya. maaf pakai Maaf itu nggak boleh pakai tanda koma atas ya. Sama halnya dengan Jumat ya, tidak boleh pakai tanda petik di atas. berpikir. Berpikir yang baku apa? P. Berpikir ya, bukan F ya tapi P. Itu sama dengan bernafas ya, yang betul bernapas gitu nggih. Itu sudah beberapa kali sudah keluarkan juga loh kalau dalam soal-soal ya. Pikir bukan fikir. Iya. Keluar tadi izin, Us. Oh, izin pakai Z. Karena Ustazah juga kalau kata baku tidak baku itu kan karena luas ya. Jadi yang keluar itu juga belum tentu Kalau ikhlas tuh kata bakunya apa? Ikhlas itu ya IKHLAS, ikhlas. Bukan ikhlas, bukan IKLLAS. Itu yang tidak baku itu. Itu ya. Apalagi yang tadi berlalu sudah berlalu enggak apa-apa. Enggak usah dipikirkan nanti malah jadi kecewa ya. Kalau misalkan tadi salah ya sudah berarti besok di tema 3, 4, 5 Nggak usah overthinking kau. ya. Yang dipikirkan yang tema 3, 4, 5 dulu saja ya. Kalau tadi salah ya sudah, memang sudah berusaha dan misalkan masih salah ya nggak apa-apa, nggak usah di apa namanya, kalau bahasa Jawa nggak usah diketuni banget itu nggih. Nanti nggak malah apa namanya jadi tidak fokus di tema yang selanjutnya itu ya. Apalagi yang kalimat efektif ya itu mesti keluar dan disuruh untuk membetulkan, jadi hati-hati. Terus misalkan ada kalimat pertanyaan kata tanya dan kalimat tanya juga dibedakan ya. Tadi masih ada yang keliru. Disuruh untuk membuat kalimat tanya tetapi yang dituliskan hanya kata tanyanya saja. Loh, berarti kan tidak sesuai instruksi ya. Nanti juga nilainya kurang maksimal. Gitu nggih. Mintanya apa, dijawab apa harus benar-benar diperhatikan. Disuruh untuk ini out of the box ya, Us. Yang iya, baku gimana? itu maksud pakai D atau maksud pakai T, Us? Pakai D, maksud D. Pakai D ya. Pakai D. Apalagi? Memang kata baku tidak baku itu banyak sekali nggih. Jadi sedikit demi sedikit dihafalkan. Nanti lama-lama juga hafal di luar kepala gitu ya. Kok Ustazah bisa hafal ya? Karena setiap kali pembelajaran di kelas kan ya karena itu aja. Jadi Ustazah lama-kelamaan juga hafal sendiri karena setiap hari ditemui, setiap hari diucapkan, ditulis itu bisa memperlancar atau membantu kita untuk menghafal. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kira-kira nilainya berapa tadi yang BI tema 2? Susah nggak? Tadi Ustazah jaga di kelas 6B. Susah. 6B. Di kelas 6B yang kelas 6A itu ngerjakannya juga cepet-cepet kok. Sampai jam 8 kurang itu udah selesai tema naskah 1. Berarti kalau seperti itu insya Allah gampang gitu ya. Terus tema 2 juga naskah 2 juga cepat. Berarti insya Allah soal prediksinya US itu jitu-jitu semua ya. Bisa keluarnya mirip-mirip.
terutama yang bahasa Jawa itu prediksinya hampir 90% itu apa sama ya. Kok bisa gitu loh, Us? Kok bisa gitu loh, Us? Ustazah kan peramal. Itu kok bisa gitu. Ya, yang tidak sama itu hanya satu yang gambar wayang itu ya. Itu kan kalau di soalnya Us yang tambahan itu kan Gathotkaca, karena pikirannya Us yang temanya tentang Gathotkaca mesti gambar wayang ya Gathotkaca, kalau enggak ayahnya si Werkudara, tapi yang keluar malah pamannya ya. Harusnya juga bisa membedakan ya, jangan sampai Namanya itu Janoko ya Janoko atau Arjuno. Jangan sampai kemarin tambahnya gambarnya itu enggak lihat gambarnya dijawab sama lah, itu sangat-sangat tidak memperhatikan gambar itu ya. Yang betul Janoko ya. Janoko utawa Arjuno kemarin itu jawabannya. Itu di Madukoro, Us. Ya, Madukoro, kemudian pusakanya Panah Pasopati. Gitu. Enggak apa-apa, udah itu dilupakan saja. Insya Allah nilainya juga tidak jelek kok. Paling yang salah cuma itu doang, atau misalkan benar-benar enggak tahu gambarnya. Tapi insya Allah yang lainnya bisa. Gitu nggih. Aksara Jawa. Aksara Jawa. Aksara Jawanya kan loh, aksara Jawanya kan dilingkari atau dibonuskan. Jadi kamu enggak jadi nulis aksara Jawa. Tapi kan masih ada, Us. Ya, ada kan, itu gampang, cuma beberapa kata enggak panjang-panjang nggih. Insya Allah bisa. Kalaupun salah ya salah sedikit gitu ya. Gitu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Semangat, optimis, gampang, jangan bayangke bacaannya panjang-panjang gitu, enggak usah. Paling dibuat enjoy gitu ya kalau bahasa Indonesia. Nanti kalau sudah terpikir kan bacaannya panjang, malas baca lah, itu nanti mempengaruhi ketika kalian mengerjakan gitu ya. Bismillah nggih, tema 3 besok lebih baik. Yang perlu diulang-ulang kembali tentang teks eksplanasi nggih. Bagiannya, kemudian ciri-cirinya apa, itu dipelajari lagi. Kalimat efektif juga dipelajari lagi, contoh-contohnya Us. Oh, ini yang membuat tidak efektif itu apa toh, harus dihilangkan apanya, itu harus diperhatikan lagi gitu ya. Itu nggih, sampun ya. Ini sudah 11:30, kalian bisa beristirahat. Nanti setelah ini bisa dikerjakan, kemudian kuncinya Ustazah kirimkan. Ustazah harapkan jangan cuma dibuka saja ya, benar-benar dibaca, kemudian dilihat kuncinya gitu ya. Nanti kecewa kalau, loh ternyata kemarin tambahnya ada yang kayak gini kok aku nggak buka ya lah, itu nanti akan kecewa sendiri karena tidak membuka atau membaca kunci dari US itu ya. Contohnya tadi duplikat, benar-benar keluar toh, padahal Ustazah memberikan soalnya ya kayak gitu. Tapi kalau yang tidak membuka ya, ini kemarin ada ditambahnya US ya, tapi kok aku nggak buka soalnya lah, nanti akan kecewa sendiri gitu nggih. Harapannya semoga apa yang Ustazah sampaikan besok keluarnya tidak jauh dari itu. Itu ya. Terima kasih atas. Gimana? Jawabannya itu salinan, Us, berarti. Jawabannya itu. Atau punya jawaban lain atau Ustazah lihat kira-kira benar atau enggak gitu ya. Gitu nggih, sampun ya. Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Kita bertemu lagi besok nggih di tes tema yang ketiga. Sehat-sehat semuanya nggih, jaga kesehatan, istirahat yang cukup gitu ya. Biar besok ketika masuk kelas sudah siap dan fit gitu ya. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Boleh live ya. Masih Ya. Ada, Us. Ya. Us. Sudah adzan nggih? Terima kasih, Us. Allah.